Hai, hari ini kita nggak bakal review keyboard atau peripheral gaming karena kita baru aja kedatangan laptop yang cocok buat anak sekolah atau pekerja kantoran. Pastinya dengan harga yang masih bisa dijangkau kantong pelajar. Yaps, ini dia HP 14S DK1524AU. Semenarik apa sih? Langsung aja kita bahas. Desain laptop ini sangat simpel dan cocok untuk penggunaan kasual. Memiliki bodi berwarna full silver serta logo HP pada bagian tengah. Ukurannya tidak terlalu besar dengan dimensi 324 x 225,9 x 19,9 mm serta berat 1,5 kg. Pada sisi kanan terdapat port charger, RJ45 untuk LAN, HDMI, 2 buah USB, dan 1 buah jack audio atau mikrofon combo 3,5 mm. Pada sisi kiri hanya ada 1 buah port USB Type-C. Pada bagian bawah terdapat lubang untuk pembuangan panas yang memanjang. Seperti biasa, keyboard pada laptop ini menggunakan layout 75%. Pada keyboardnya kita diberikan LED backlight berwarna putih. Tingkat kecerahannya cukup untuk membantu kita mengetik dalam ruangan low light. Ketika tidak digunakan, LED pada keyboard pun akan mati untuk menghemat baterai. Kalian juga bisa setting tingkat kecerahan LED menggunakan F5. Pada bagian atas keyboard terdapat dual speaker yang memanjang sampai ke ujung bodi. Kualitas speakernya lumayan oke, mid serta high cukup clear, walau bass sangat tipis. Di bagian bawah keyboard terdapat trackpad yang besar. Buat penggunaan sehari-hari terbilang nyaman. Desain kliknya pun dibuat terpisah seperti right dan left klik pada mouse. Memiliki ukuran layar 14 inch dengan resolusi HD 1366 x 768 berpanel IPS. Dengan desain bezelless di sisi kiri dan kanan, sedangkan bagian atas memiliki bezel yang lumayan tebal karena ada kamera. Tingkat kecerahan layarnya 220 nits. Dan akurasi warna di 45% NTSC. Menurutku kualitas monitor standar aja. Viewing angle sih lumayan, dilihat dari sisi manapun masih terlihat jelas. Tapi laptop ini tidak dibekali anti glare sehingga saat penggunaan di ruangan terang, monitornya akan memantul dan itu cukup mengganggu. Wajar sih mengingat laptop ini hanya dibanderol 4,5 jutaan aja. Laptop ini menggunakan prosesor AMD Athlon Silver 3050U dengan dual core dan dual thread serta base clock di 2,4 GHz hingga 3,3 GHz pada boost clock. Ditambah RAM sebesar 4 GB DDR4 2400 MHz single channel. Untuk VGA menggunakan AMD Radeon. Saat aku coba bermain game seperti LEGO Marvel Super Heroes dan Tomb Raider, prosesor dan VGA-nya masih bisa menghandle dengan baik. Walau harus bermain di settingan rata kiri, tapi aku masih nyaman karena FPS yang didapatkan sekitar 30-50 FPS. Saat aku benchmark, average FPS yang diperoleh adalah 40, sedangkan maksimum FPS adalah 50. Kalau diajak main game kompetitif seperti CSGO atau Valorant, sayangnya nggak bisa karena sangat tidak playable. Aku bisa maklumi hal ini karena Athlon 3050U memang tidak ditujukan untuk gamer, tapi ditujukan kepada pelajar atau pekerja kantor. Setidaknya kalian bisa bermain game kasual untuk mengisi waktu kosong atau ketika kepala penat dikala mengerjakan tugas. Terlebih di harga 4 jutaan bisa main game kasual aja syukur. Saat aku coba benchmark pada OpenGL mendapatkan FPS 22,21, sedangkan skor CPU yang diraih adalah 236 CB. Performa prosesor dan VGA seperti ini bisa buat ngedit video. Aku sudah coba Vegas Pro 14 dan lancar aja. Playbacknya pun normal, tidak ada lag yang mengganggu. Tapi itu hanya untuk editing ringan. Kalau kalian mulai kasih efek ya jelas berat. Dipakai desain di Corel? Tentu bisa. Nih, kita sambil ngedit thumbnail buat video YouTube low-tech. Saat
Saat diajak bekerja keras seperti main game atau ngedit, noise dari kipasnya terbilang tidak berisik dan masih bisa aku tolerir. Yang bikin aku takjub adalah storage laptop ini sudah menggunakan SSD NVMe dengan kapasitas 512 GB. Pas kita cek kecepatannya bisa mencapai 1800 Mbps read dan 1500 Mbps write. Kencang banget. Gak heran kalau waktu yang dibutuhkan untuk booting dari mulai aku memencet tombol power hanya 8 detik. Laptop ini juga dibekali webcam dengan resolusi 720p ditambah integrated microphone. Kualitas webcamnya ya gitu deh, noise di mana-mana walau sudah menggunakan lighting proper. Bisa dibilang yang penting ada, tapi kualitas mikrofonnya udah cukup jernih dan minim noise. Setidaknya kalian bisa Google Meet atau Zoom tanpa membeli peripheral tambahan. Hai, ini adalah hasil dari webcam laptop HP 14S DK1524AU. Aku hanya menggunakan lampu ruangan. Aku tidak menggunakan lighting yang biasa aku gunakan, karena hasilnya mukaku jadi putih dan gak kelihatan. Untuk mic-nya aku menggunakan mic bawaan dari laptop ini. Sistem operasi yang digunakan adalah Windows 11 Home Single. Tampilannya cukup asik dibanding Windows 10. Walaupun aku agak kagok karena ini pertama kalinya memakai Windows 11. Apalagi taskbarnya berada di tengah seperti Windows 8. Ketahanan baterainya lumayan aja. Saat aku gunakan selama 1 jam baterainya berkurang 30%. Tapi kecepatan charge-nya cukup kencang. Dari 25% hanya membutuhkan waktu 1,5 jam sampai ke 100%. Kesimpulannya, HP 14S DK1524AU memiliki value yang bagus buat kalian yang cari laptop di harga 4 jutaan. Desain yang simpel bikin laptop ini cocok di semua kalangan. Ditambah performa prosesor AMD Athlon 3050U juga cukup memenuhi kebutuhan gaming kasual, editing, apalagi cuma ngerjain tugas. Di kelas entry level jelas, Athlon 3050U udah cakep banget. Ditambah kalian akan mendapatkan Office Home dan Student 2019 secara gratis. Kurang apa? Oke, itu aja dari aku. Jika kalian punya pertanyaan atau kritik dan saran bisa kalian tinggalkan di kolom komentar. Aku Vanilla, terima kasih.